Sudah beberapa waktu terakhir, Punjilal Meher marah dan uring-uringan. Kemarahannya tertuju pada Sanjukta, rekannya, seorang guru sejarah. Punjilal adalah guru bahasa Inggris dan kepala sekolah di Jyoti Vikash Junior College di Balangir, di negara bagian Odisha, India. Dia bangga jadi kepala sekolah. Namun kebanggaan itu pupus ketika dirinya digeser dan jabatan kepala sekolah diberikan kepada Sanjukta. Punjilal tidak terima, dia merasa lebih senior. Dia mulai mengajar di Jyoti sejak 2009, sedangkan Sanjukta baru saja bergabung tahun 2014. Lalu mengapa bisa-bisanya wanita itu terpilih menggantikan dirinya sebagai kepala sekolah? Punjilal yakin ada permainan di balik semua itu. Sanjukta tentu telah bermain curang, menyingkirkan dirinya dengan segala cara agar bisa mendapatkan jabatan kepala sekolah. Dendam Punjilal Meher membara. Setiap hari pikirannya hanya dipenuhi bagaimana cara balas dendam pada Sanjukta. Setelah berpikir-pikir, pria itu mendapat akal. Dia membuka internet dan mencari tahu bagaimana menjalankan rencananya untuk memberi Sanjukta pelajaran. Rencana itu nekat dan sangat berbahaya. Sampai-sampai dia melakukan 100 kali percobaan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Punjilal yakin dia mampu menjalankan rencana itu serapi mungkin. Hasilnya pasti akan memuaskan dan dendamnya terbalaskan. Pada 20 Februari 2018, seorang kurir dari perusahaan Sky King dengan menenteng paket mendatangi rumah keluarga Sahu di kota Patnagar, Odisha. Di depan rumah, dia berhenti karena melihat keramaian. Ada pengumuman yang menyebutkan sedang berlangsung pesta pernikahan di sana. Melihat keramaian itu, si kurir batal mengantar paket dan memutuskan akan mengantarkannya di lain waktu. Sebenarnya, resepsi pernikahan siapa yang sedang berlangsung? Pesta pernikahan anak laki-laki Pasutri Sahu, yaitu Somya Shekhar Sahu. Sang pengantin pria Somya berusia 26 tahun, seorang software engineer. Sedangkan pengantin wanita Rima, cantik, berkulit terang. Pernikahan resmi sudah berlangsung 18 Februari 2018 dan barulah pada 20 Februari dilangsungkan resepsi di rumah keluarga Sahu. Pesta itu berlangsung meriah dihadiri 100 tamu. 3 hari kemudian, pada 23 Februari 2018, siang hari, kurir yang tadinya batal mengantarkan paket kini kembali datang ke kediaman keluarga Sahu. Paket itu diterima Somya, si pengantin baru. Dia membawanya ke dapur. Di dapur ada istrinya Rima dan neneknya Jemamani Sahu yang berusia 80 tahun. Saat itu sang istri sedang sibuk menyiapkan makan siang. Somya meneliti lagi nama si pengirim yang tidak jelas dan beralamat di Raipur, sebuah kota sekitar beberapa jam berkendaraan dari tempat tinggal mereka. "Aku tidak mengenal seorang pun yang tinggal di Raipur," kata Somya penasaran. Pria itu lalu membuka paket. Sang nenek ikut melihat dari dekat. Di dalamnya ada sesuatu yang ditutupi bungkusan hijau, dan dari balik bungkusan itu menjuntai seutas tali goni. "Sepertinya ini hadiah pernikahan," kata Somya pada istrinya dan neneknya. Dia lalu menarik benang goni itu. Mendadak terjadi sambaran sinar menyilaukan diikuti ledakan yang menggetarkan dapur yang langsung porak-poranda. Somya, Rima, dan nenek Jemamani kolaps ke lantai. Somya merintih kesakitan. "Selamatkan aku sekarat." Rima antara sadar dan tidak sadar dengan telinga berdengung sekuat tenaga merangkak menuju kamar untuk menelpon ibu mertuanya. Tapi belum sempat dia mengucapkan sepatah kata pun, Rima pingsan. Ketika Rima siuman, dia telah berada di rumah sakit. Dia menderita luka bakar di wajah dan lengan. Para tetangga telah menolongnya dan memanggil ambulans. "Bagaimana keadaan suamiku dan nenek?" tanya Rima pada keluarga yang menjaganya. "Tenanglah, yang penting kau sembuh," kata mereka. Sudah 3 minggu Rima berada di rumah sakit. Dia rindu bertemu suaminya. Ketika dia melihat koran tertinggal di kamar rawatnya, dia meraih dan membacanya. Betapa terkejutnya Rima. Koran itu memuat berita tentang peledakan yang menimpa dirinya, suaminya, dan sang nenek. Nyaris dirinya tidak percaya ketika berita itu menyebutkan Somya Sahu dan Jemamani tewas dalam ledakan itu. Rima meraung, marah pada keluarganya. Mengapa mereka merahasiakan hal itu darinya? Baru 5 hari usia pernikahan mereka, dan kini suaminya telah pergi selamanya. Lebih sebulan Rima dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya pada 12 April 2018 diizinkan pulang.
Kasus yang terjadi di kota Patnagar itu menjadi berita besar di India dan dikenal dengan nama kasus Patnagar. Polisi pun segera turun tangan melakukan investigasi. Puluhan polisi diterjunkan untuk mengusut kasus itu. Mereka menanyai 100 orang baik kerabat dan kenalan yang tersebar di 4 kota. Polisi bertanya-tanya, siapa pelaku yang tega mengirimkan paket bom kepada sepasang pengantin baru? Timbul pula pertanyaan, siapakah sebenarnya si pengantin baru Soumya dan Rima? Keduanya dikenal baik dan tidak punya musuh. Sebagai seorang software engineer, Soumya bekerja di sebuah perusahaan Jepang di Bangalore. Rima adalah anak angkat. Sebab ayahnya ingin anak perempuan, maka pria itu pun mengadopsi Rima yang adalah anak perempuan adik laki-lakinya. Soumya dan Rima dikenalkan oleh keluarga mereka. Keduanya bertunangan selama setahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Polisi memperoleh informasi dari Rima. Beberapa waktu sebelum pernikahan mereka, sang suami Soumya pernah menerima ancaman telepon dari seorang pria. Jangan nikahi Rima. Polisi berhasil melacak, ternyata pria penelpon itu adalah mantan pacar Rima yang merasa sakit hati dengan pernikahan itu. Namun setelah dicek lebih lanjut, pria itu ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan paket maut yang diterima Soumya dan Rima. Polisi juga sempat bertanya-tanya mengapa Soumya menghapus akun Facebooknya beberapa minggu sebelum pernikahan dan membuat akun baru. Apakah mungkin ada pertikaian harta dan kekayaan dalam keluarga Sahu? Masa lalu Rima juga diperiksa polisi. Ketika dulu duduk di bangku SMA, teman sekelas Rima pernah mengganggunya hingga Rima dan orang tuanya kemudian melaporkan murid itu kepada kepala sekolah. Apakah teman sekelasnya itu si pelaku akibat dendam masa lalu? Mungkinkah si pengirim paket hanyalah orang suruhan? Kasus ini mendorong masyarakat umum yang penasaran ikut melakukan investigasi. Seorang hacker berhasil melacak bahwa paket yang dikirim kepada Soumya telah di-tracking 2 kali secara online dari sebuah komputer di sebuah tempat di distrik Kalahandi. Namun investigasi lebih lanjut menunjukkan tracking itu dilakukan oleh perusahaan kurir itu sendiri sehingga kecurigaan pun gugur. Menurut polisi, paket dikirim seseorang bernama R.K. Sharma dari kota Raipur. Polisi memastikan nama dan alamat itu palsu. Investigasi mulai mandek. Tidak ditemukan sidik jari dan DNA yang bisa membantu penyidikan. Hingga suatu hari, pada April 2018, polisi menerima sepucuk surat misterius tanpa nama pengirim. Isi surat menyebutkan kasus Patnagar adalah pelajaran bagi pengkhianatan Soumya yang ada sangkut pautnya dengan uang. Surat yang diketik itu menjelaskan si pengirim paket bernama S.K. Sinha, bukan R.K. Sharma seperti tebakan polisi. Dalam surat juga disebutkan keterlibatan 3 pria yang telah melarikan diri ke tempat yang tidak bisa dijangkau polisi. Polisi kemudian menunjukkan surat misterius itu kepada orang tua Soumya. Setelah membaca dan meneliti surat berkali-kali, Sanjukta, ibu Soumya yang merupakan kepala sekolah Jyoti Vikash Junior College berkata, "Sepertinya surat ini dibuat Punjilal Meher, rekanku sesama guru. Gaya bahasanya sama." Kepada polisi, Sanjukta menjelaskan Punjilal Meher benci padanya karena dirinya menggantikan posisi pria itu sebagai kepala sekolah. Punjilal selalu menjelek-jelekkan dirinya di sekolah, bahkan pernah menulisi kata-kata tidak pantas yang ditujukan pada Sanjukta di tembok sekolah. Polisi segera menginterogasi Punjilal. Pria itu membela diri dan mengatakan seorang pria telah mengancamnya agar mengirimkan surat misterius itu kepada polisi. Pernyataan yang sangat mengada-ada, polisi tidak percaya dan terus menanyainya. Akhirnya Punjilal menyerah dan mengaku dialah si pelaku. Iri hati dan dendam telah membutakan akal sehat dan nuraninya. Punjilal Meher, pria perlente, kerap tampil dengan jas, kacamata hitam, jam tangan keemasan, cincin emas, dan sepatu mengilap. Dia lumayan aktif di media sosial dengan memajang foto-fotonya dalam berbagai kegiatan dan memposting kalimat-kalimat bijak seperti seharusnya hanya ada satu agama di dunia, yaitu agama kemanusiaan. Punjilal telah merencanakan semuanya dengan matang. Dia mendapatkan kabar bahwa Sanjukta akan merayakan resepsi pernikahan anaknya Soumya di rumahnya. Itu merupakan momen tepat untuk membalas dendam, menghabisi sekaligus Sanjukta Sahu sekeluarga. Pada bulan Oktober 2017 pada perayaan Diwali yaitu Festival Cahaya, dia membeli petasan dalam jumlah banyak.
Punjilal pun mulai merakit bom yang dipelajarinya lewat internet. Setelah 100 kali melakukan percobaan kecil, pria itu pun merasa mantap untuk mengirimkan paket benda berbahaya itu ke rumah Sanjukta. Punjilal meninggalkan ponselnya di rumah agar seolah terdeteksi dia berada di rumah. Lalu dia membawa paket itu dengan kereta api 2,5 jam ke kota Raipur. Dia naik kereta tanpa membeli tiket di loket sehingga tidak terdeteksi CCTV. Di Raipur, Punjilal memilih perusahaan kurir Sky King yang kantornya tidak memiliki CCTV dan alat scan paket sehingga tidak ada data digital yang tersimpan. Dia mengatakan paketnya berisi permen. Paket itu kemudian menempuh perjalanan sejauh 650 km dengan 3 bus, melewati 4 petugas pengiriman sebelum akhirnya tiba di kota Patnagar pada 20 Februari 2018 dan diantar ke rumah Somya oleh kurir pada 23 Februari. Ketika menggeledah rumah Punjilal, polisi menemukan bahan-bahan mencurigakan antara lain serbuk petasan yang sama dengan serbuk yang ditemukan di dapur rumah Somya yang porak-poranda. Pada akhirnya, rencana Punjilal tidak sepenuhnya berhasil sebab Sanjukta masih segar bugar. Tapi pria itu cukup puas sebab kejadian itu mengguncang Sanjukta lahir batin. Untuk mengaburkan investigasi, Punjilal mengetik surat misterius dan mengirimkannya pada polisi. Tampaknya dia juga menikmati permainan itu dan menganggap dirinya tidak akan terlacak. Namun sial baginya, surat misterius itu jadi senjata makan tuan baginya sebab dikenali oleh Sanjukta. Akibat aksinya itu Punjilal dijebloskan ke penjara selagi menjalani persidangan. Di penjara, pria itu membuat banyak ulah, mogok makan dan mencoba kabur. Dia juga mengeluh sakit dan dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Di tengah penahanannya, ibunya meninggal dan dia diizinkan menghadiri upacara pelepasan sang ibu dengan dikawal polisi. Hingga sekarang persidangan Punjilal masih terus berlangsung. Rima dan keluarga Somya ingin pria itu dihukmat atas kekejamannya. Sepertinya India memang tidak pernah kekurangan kasus nyata yang layak diangkat ke layar lebar. Kasus Patnagar ini pun telah difilmkan dengan judul Patnagar yang dibintangi Atul Kulkarni dan Manoj Mishra. Menanggapi kasus yang menimpa anaknya, Sanjukta Sahu mengatakan, semua ini sebenarnya terjadi akibat dirinya. Dia berharap dirinya yang mati dan bukan Somya, anak laki-laki satu-satunya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.